Makasih ya udah pernah ada. Makasih buat semua kenangan yang kita buat bersama. Makasih juga karena kamu udah bikin aku sadar kalau ternyata aku terlalu baik buat kamu. Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Kamu gak apa-apa menjalani hubungan sepihak begini. Kamu terus menunggu dan berusaha untuk mengerti dan memaklumi dia. Apa itu karena rasa sayang kamu yang lebih besar? Hari ini aku mau membahas tentang kembali ke hubungan percintaan, tetapi hubungan di mana kita merasa sering memberikan secara sepihak. Padahal di hubungan apapun itu, harusnya selalu ada timbal baliknya. Karena kalau nggak ada, kita akan merasa seperti lari di maraton tanpa air. Kadang kita juga mau dimengerti, dan kita juga mau pasangan kita untuk sama-sama berjuang buat kita. Tapi apa daya kalau perasaan suka kita ternyata memang lebih besar dari pasangan kita. Pada akhirnya kita juga yang merasa kecewa. Kita juga yang merasa patah hati dan kesepian. Sekarang mungkin udah saatnya untuk melepaskan. Karena kalau dilihat lagi, kita selalu merasa kecewa. Dan setelah beberapa lama, kita sadar kalau dia sekarang gak seperti yang kita kira dulu. Dia udah gak seberharga dulu lagi. Kenangan yang bikin kita tersenyum dulu udah tertutupi sama kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan akhir-akhir ini. Kita juga udah mencoba buat mencari persamaan di antara hubungan ini. Berusaha buat menyukai apa yang dia sukain, interested sama apa yang dia omongin, supaya menjadi pasangan yang suportif. Tapi ternyata segampang itu ya, dia bilang bosen. Dia jarang memberikan waktu buat kita. Padahal buat teman-temannya, dia selalu ada dan selalu senggang. Saat bersama yang lain, dia kelihatan senang. Tapi saat sama kita, dia justru bilang kalau dia gak bahagia. Lantas kenapa dan buat apa dia tetap mempertahankan hubungan ini? Padahal dia juga gak merasa enjoy dan serasa menjalani hubungan setengah hati. Tanpa sadar banyak hal-hal yang bikin salah paham dan juga banyak yang bertentangan. Mungkin kalian gak berantem, tapi kalian juga gak selaras. Tanpa sadar, ada atau enggaknya dia bukan jadi masalah yang besar lagi buat kamu. Atau mungkin saking gak jelasnya dia, akhirnya kamu jadi terbiasa. Bukan hilang feeling, tapi kamu merasa kalau hubunganmu jadi hambar dan gak berarti.
serasa ngejalanin hubungan tapi buat statusnya aja. Di awal kita yang penuh perbedaan, saling mencoba buat mengerti. Tapi lama-lama hanya kamu yang berusaha dan yang selalu berinisiatif duluan. Ngejalanin hubungan yang sepihak begini mungkin akan ada terbesit di pikiran kita. Apa kita yang salah? Apa jangan-jangan kita memang gak sebaik yang dia mau? Dan itu pasti akan bikin kita jadi overthinking dan kita jadi merasa gak berharga. Dan kita sebenarnya gak tahu apa yang dia pikirkan. Karena di sudut pandang lain aja, kita bisa punya banyak cerita. Mungkin juga dia memang orang yang take you for granted karena dia berpikir kalau kamu akan selalu ada. Kalau memang itu yang terjadi dan kamu memang merasa kalau dia begitu, kita gak perlu merasa sayang buat mencari orang yang baru. Dan yang pastinya lebih baik ya. Mungkin di awalnya gak akan semudah berpikir kalau dia gak jodoh. Tapi aku rasa kita juga harus menjalanin hubungan yang bikin kita bahagia, bukan yang bikin kita kecewa. Semoga kita semua bisa mendapatkan dan mencari pasangan yang bisa menghargai kita dan menjadi partner yang baik. Karena untuk menjalani suatu hubungan yang serius, kecocokan dan rasa suka aja ternyata gak cukup. Tapi juga butuh kekompakan di antara kalian. Buat teman-teman yang baru pertama kali nih di podcast Nuraga, kalian bisa bercerita dan menuangkan isi hati kalian melalui email nuraga.kita@gmail.com atau DM Instagram nuraga.kita. Dan kalau cerita kalian relatable banget dan juga menarik, akan aku angkat menjadi episode di podcast aku, yaitu di section kisah mereka, dimana di sana berisikan tentang cerita-cerita dari teman-teman yang dikirimkan melalui email atau DM Instagram. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.